Demi membuktikan siapa yang berbohong dalam memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki, kubu Saka Tatal diketahui menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut pun telah digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 kemarin. Namun, dalam pelaksanaan ritual sumpah pocong tersebut, Ibtu Rudiana tampak tidak hadir. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana pun sempat sesumbar berani melakukan sumpah pocong, meskipun dengan maksud untuk membuktikan bahwa Eki telah benar-benar meninggal dunia. Melihat ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam undangan sumpah pocong kemarin, Farhad Abbas, tim kuasa hukum Saka Tatal, menilai bahwa Ibtu Rudiana hanya main-main dan takut dengan azab yang mengancam jika ia berbohong atau terbukti merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Untuk mengetahui fakta terkait sumpah pocong tersebut, maka inilah 5 fakta Saka Tatal jalani sumpah pocong demi buktikan kesaksiannya. Versi Cumi Top 5. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, sempat sesumbar bahwa ia berani melakukan sumpah pocong saat tengah melakukan konferensi pers bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, demi membuktikan bahwa Eki adalah anak kandungnya dan telah meninggal dunia bersama Vina, Ibtu Rudiana juga sesumbar bahwa ia bersedia mati 7 turunan. Siap, saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik oleh. Mendengar pernyataan Ibtu Rudiana yang berani melakukan sumpah pocong, kubu Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, juga berani melakukan sumpah pocong dan menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong tersebut secara bersamaan. Adapun yang ingin Saka Tatal buktikan, antara lain, Saka Tatal bukanlah pelaku perkosaan dan pembunuhan. Saka Tatal mengalami penganiayaan serta kasus kematian Vina dan Eki direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Jadi kan waktu itu kan ya Saka juga ngeliat sendiri, jadi di YouTube itu kan Rudiana berani sumpah pocong karena itu yang meninggal anaknya. Jadi Saka nantang dia Rudiana ya. Jadi Saka nantang Rudiana sebenarnya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan dan ada penyiksaan di dalam proses Di kepolisian. Dalam proses kepolisian waktu pertama Saka ditangkap. Ya kalau sumpahnya Pak Rudiana kan meyakini kalau yang meninggal itu anaknya. Ya kalau itu kan kita juga paham gitu. Tapi sumpah yang diinginkan Saka Tatal kan bukan sumpah itu. Saka Tatal menginginkan Pak Rudiana itu bersumpah kalau tidak pernah terjadi rekayasa, kalau tidak pernah dia dan anak buahnya melakukan penganiayaan. Jadi sumpah yang keduanya ini berbeda. Yang satu sumpah pocongnya meyakini itu anaknya. Ya kalau itu sih kan hanya isu di netizen. Nah kalau Saka Tatal justru memberikan fakta sumpah pocong yang diinginkan Saka Tatal itu Pak Rudiana menyatakan apakah benar dia tidak melakukan penganiayaan, apakah benar dia tidak melakukan rekayasa. Jadi versi sumpahnya beda. Rudiana menantang sumpah pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas sumpah pocong pada hari Jumat nanti di Kota Cirebon dan Ibu Titin sudah siap ya. Dan Rudiana untuk hadir dan buktikan bahwa kamu tidak pernah merekayasa, kamu tidak pernah menyiksa, kamu tidak pernah membuat laporan palsu terhadap ke-8 terpidana. Sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana diketahui digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 kemarin.
Segenap persiapan yang dibutuhkan untuk menjalani ritual sumpah pocong pun telah dipersiapkan oleh pemilik padepokan tersebut. Itu satu apa dua itu? Ini buat Itu dua orang. Walaupun kalau pelaksananya yang satunya nggak hadir siapapun, ya tetap kita laksanakan. Gitu. Baunya juga ada ya Bang. Iya, aduh. Gak bau mayit. Tim lawyer daripada Sakatatal ini yang meminta kepada saya untuk mempersiapkan sumpah pocong. Nah, ini yang akan disumpah katanya Pak Ibtu Rudiana dengan Sakatatal sendiri. Dan di sini di Padepokan Agung Amparan Jati, ya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Rencana Mbak ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat. Besok informasi yang hadir itu Pak Farhad Abbas dan kawan-kawan, juga Pak Komjen Susno Duaji. Oh, dia mau hadir juga? Mau hadir juga. Jumat 9 Agustus 2024 kemarin, Sakatatal diketahui telah melaksanakan ritual sumpah pocong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia dengan penuh keyakinan, Sakatatal mengungkapkan bahwa ia merasa lega telah melaksanakan sumpah pocong, lantaran ia merasa bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kalau persiapan Saka sendiri sebenarnya Saka sih nggak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau Saka pribadi akan membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, dan ada penyiksaan dari oknum-oknum kepolisian. Ini kan apa yang Saka rasakan, apa yang Saka lihat, apa yang Saka dengar akan Saka ucapkan semua. Awalnya jadi Saka tuh nggak nyangka, jadi dulu tuh udah pasrah. Jadi kan keluarga Saka kan emang orang nggak mampu. Jadi kedepannya kayak gimana juga itu kan mungkin takdir kan nggak ada yang tahu, keputusannya akan seperti apa kan nggak ada yang tahu. Mungkin ini juga udah takdirnya, di tahun ini harus terbuka kejadian itu seperti apa, terus kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti gimana, harus terbuka, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupin. Ya sebetulnya kalau saya sih dari dulu meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Saya di Cirebon, saya tahu faktanya. Saya juga di fakta-fakta persidangan sudah terungkap semua sebetulnya. Tetapi saya tidak ngerti waktu itu kenapa tidak ada hati nurani dari Bapak jaksa dan hakim yang waktu itu melakukan persidangan. Padahal mereka sebetulnya tahu betul ketika bukti-bukti disajikan itu tidak pernah ada yang secara nyata membenarkan telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Berulang kali saya sampaikan dakwaan dan tuntutan itu terjadi penusukan, tetapi tidak pernah ada luka tusuk di tubuh korban seperti yang tertuang dalam hasil visum maupun hasil otopsi. Tetapi saya juga nggak paham kenapa waktu itu hati nurani orang-orang yang dianggap harus melakukan penegak keadilan justru tidak bergeming dengan fakta-fakta persidangan. Padahal mereka juga sebetulnya tahu ke-8 terpidana ini sekarang yang dulu terdakwa itu mengalami penyiksaan luar biasa. Mereka sebenarnya paham. Jadi saya sih nggak ngerti sih waktu itu apa yang ada di pikiran dan apa yang menjadi pertimbangan majelis dan jaksa yang melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan ritual sumpah pocong yang dilaksanakan oleh Sakatatal kemarin, Ibtu Rudiana ternyata tidak hadir. Hal tersebut sontak menimbulkan berbagai spekulasi miring, termasuk Farhad Abbas yang menilai jika Ibtu Rudiana main-main dan takut dengan azab yang mengancam jika ia berbohong atau terbukti merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Namun di sisi lain, terkait sumpah pocong yang dilaksanakan, pengacara Rasman Arif Nasution tampak memberikan pandangan pribadinya. Ya, sumpah pocong itu tidak diatur dalam KUHP, dalam KUHP, ya. Itu lebih daripada budaya. Dan sumpah pocong itu sebagai sebuah upaya di luar aspek hukum formal. Okay. Nah, apa itu? Nah, yaitu untuk meyakinkan ya orang-orang yang berkepentingan di kasus ini
bahwa dia bukan pelakunya. Apakah itu punya kekuatan? Tidak. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Tidak. Nah, itu adalah cara untuk meyakinkan bahwa dia siap disumpah pocong, dapat laknat dari Allah kalau dia melanggar apa yang dia katakan. Pertanyaan saya, bedanya sumpah pocong dengan sumpah di pengadilan gimana? Itu nggak jauh-jauh beda. Bedanya kalau sumpah pocong itu dia menggunakan pakaian seperti mayat, kemudian dia disumpah, mengambil wudhu, ada banyak saksi. Kalau di pengadilan kan sama-sama disumpah juga. Nah, yang diambil dari situ apa? Pembuktian kebenaran dia. Dan apa yang dikejar kalau zaman dulu? Ada langsung turun laknat dari Allah. Kalau dia berbohong, turun langsung. Nah, zaman sekarang tidak, itu zaman dulu, zaman kenabian. Nah, lalu kemudian itu mendekatkan diri kepada hukum adat, bisa jadi. Sumpah pocong itu nilainya seperti apa? Belum diatur. Itu artinya emosional Pak Rudiana itu dia luapkan. Ini anak aku mati gitu. Kalian jangan ngomong kemana-mana lagi, ngawur gitu. Maka saya siap disumpah pocong lah. Direspon sama pengacaranya. Si Saka Tatal pada Rabas. Tadi saya baru live dengan dia di TV. Dia bilang, tolong besok Saudara Rasman datang dengan itu Rudiana, kita akan lakukan sumpah pocong. Lah urusannya apa dengan saya? Pertama, saya bukan pengacara Ibtu Rudiana, dan saya nggak mau ikut sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Saya lebih independen sekarang. Yang kedua, menurut saya itu tidak penting. Tunggu saja putusan PK.